Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati fillah, jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Godaan Setan Terhadap Manusia. Kita sudah membahas cara pertama setan dalam menggoda manusia, yaitu was-was. Kita lanjut. Cara yang kedua yang dilakukan oleh setan untuk menggoda manusia adalah membuat manusia itu lupa. Jadi lupa ini musibah. Kadang menimpa urusan dunia lalu menimbulkan masalah besar. Kadang lupa dalam urusan agama atau ukhrawi. Dan setan sangat bersemangat untuk membuat manusia lalai. Adapun yang dimaksud lupa ada dua jenis. Pertama, setan membuat manusia itu lupa kepada Allah. Lalu Allah membuat manusia itu lupa kepada dirinya, lupa kepada kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-19, istahwadha alaihim syaitan fangsahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Syaitan menguasai manusia. Lalu setan membuat manusia itu lupa kepada Allah. Merekalah tentara-tentara setan, dan ingat, tentara setan itulah yang akan rugi. Ayat ini tentang orang-orang munafik dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu nifaq besar. Kita sudah jelaskan syirik, kufur, nifak itu ada dua macam. Yang besar dan yang kecil. Kufur besar, syirik besar, nifak besar itu keluar dari Islam. Itu di luar Islam. Adapun kalau kecil, baik kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, pelakunya masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kufur kecil contohnya umpamanya membunuh sesama manusia sama muslim. Nabi SAW menyatakan, sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim itu fasik. Tapi membunuh mereka itu kufur. Membunuh itu oleh Nabi disebut kufur,
tapi kufur kecil. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sebagian kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Itu sebagian kalian membunuh, memenggal kepala sebagian yang lain. Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan membunuh sesama muslim itu kufur. Tapi kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kenapa? Karena di ayat atau hadis lain, orang yang membunuh sesama muslim itu oleh Allah masih disebut orang beriman, oleh Nabi SAW masih disebut orang muslim. Seperti ayat yang ke-9 dari surah Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin saling bunuh, saling berperang. Walaupun saling berperang, saling bunuh disebut dua orang mukmin. Faslihu bainahuma, damaikan. Jadi masih ada iman dalam dirinya. Demikian juga kata Nabi SAW, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim saling bertemu dengan membawa dua pedangnya masing-masing saling bunuh, dua-duanya saling bunuh, tapi disebut muslim. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tapi karena muslim gak akan abadi. Ini bukan vonis, tapi ancaman. Para sahabat bertanya, hadzal qatil famadzal maqtul. Ini yang membunuh layak masuk neraka karena pelaku. Kenapa yang dibunuh? Kan korban dia mah. Kenapa dia juga masuk neraka? Dijawab li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga bersemangat, berusaha, berikhtiar membunuh lawannya. Tapi karena lawannya lincah, licin, gak kena-kena, dia yang terbunuh. Jadi sudah ada ikhtiar, bukan hanya niat, tapi juga sudah diikhtiarkan, diusahakan, cuma gak berhasil. Dosanya sama dengan apabila berhasil. Sama dengan dosa membunuh. Makanya dua-duanya ke neraka, tapi gak akan abadi. Jadi ini contoh dari kufur kecil. Syirik besar, pelakunya keluar dari Islam, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah dalam bentuk ruku dan sujud kepada sama makhluk dengan niat ibadah, itu keluar dari Islam, murtad. Kalau syirik kecil, contohnya apa? Riya, sum'ah, dan yang sejenisnya. Ya. Nah, nifak besar, hatinya ingkar, nggak percaya kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Tapi dia pura-pura menampakkan keimanan untuk kepentingan dunia. Tapi hatinya kufur. Ini nifak besar, pada hakikatnya nifak besar ini kafir. Dan inilah yang ditembak dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Maksudnya munafik besar. Adapun munafik kecil, dia muslim. Tapi yang berdosa besar. Yang cirinya ada 4. Di satu hadis ada 3, di hadis lain ada 4. Ayatul munafiqin, ayatul munafiqi 3. Tanda munafik ada 3. Di riwayat lain ada 4. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada
akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajar. Kalau berbicara dia dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar dia curang. 4 ini ada nggak dilakukan oleh orang Islam? Banyak. Ada orang Islam tukang bohong, tukang ingkar janji, tukang khianat, ada. Kafir, munafik nggak mereka? Enggak. Muslim, tapi muslim yang berdosa besar, nifaknya nifak kecil. Ayat yang sedang kita bahas ini, yaitu Al-Quran Surah Al-Mujadilah, ini tentang orang munafik dengan munafik yang besar. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, fahaula'il munafiqun nifaqan i'tiqadiyah qad dammahumus syaitanu ilaihi wa qawwa alaihim wa ahata bihim hatta ansahum ayadhkurullah wa ansahum awamirahu wa nawahiyahu wa aghfalahum anha. Mereka inilah orang-orang munafik dengan nifak i'tiqadi. Nama lain dari nifak besar, nifak i'tiqadi. Syaitan menguasai mereka, mendominasi mereka, sampai setan membuat mereka itu lupa untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah pun membuat mereka lupa. Akhirnya melupakan perintah dan larangan Allah. Makna melupakan bukan lawan dari tidak ingat. Sebab dalam bahasa Arab makna nisyan bisa bermakna tarak, bisa bermakna ilgha. Tarak itu meninggalkan. Ilgha itu mengabaikan. Bukan mendengar dengan telinga. Kadang ada orang dinasihati, telinganya dengar tapi dia tidak nurut. Maka disebut orang itu tidak mendengar nasihat. Makna tidak mendengar nasihat bukan tidak menangkap suara, tapi tidak menuruti alias mengabaikan alias meninggalkan. Ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Fanasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah juga melupakan mereka. Melupakan di sini bukan lawan dari tidak ingat. Tapi mereka mengabaikan Allah, Allah mengabaikan mereka. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia. Di tengah kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang besar dan tinggi, pendukung yang banyak, hatinya sumpek, stres, depresi. Dan kami kumpulkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu orang itu komplain, protes, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat waktu di dunia? Coba perhatikan apa jawaban Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah karena dulu waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kamu dengar. Fanasitaha. Tapi kamu melupakannya. Maksud melupakan, mengabaikan, meninggalkan, tidak nurut. Bukan tidak ingat. Ingat kan dikasih tahu. Ini ayat Allah, ingat. Bukan ingat lagi, tahu. Tapi kamu lupakan, maksudnya kami abaikan. Kamu abaikan ayat kami. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian juga pada hari ini
kamu dilupakan oleh Allah. Makna dilupakan bukan tidak diingat-ingat. Tapi diabaikan. Tapi dihinakan, ditinggalkan, direndahkan. Ya. Jadi ayat yang menyatakan istahwadha alaihimus syaitan fa'angsahum dzikrallah, mereka dikuasai oleh setan, lalu setan membuat mereka itu lupa kepada Allah Azza wa Jalla, maka merekalah orang-orang yang rugi. Ayat ini sekalipun ditujukan kepada orang munafik besar, nifaq i'tiqadi, tapi ini berlaku bagi semua orang yang situasinya, karakternya seperti itu. Dikuasai oleh setan, lalu mereka itu dilupakan oleh setan kepada Allah. Lupa tentang Allah, lupa tentang dirinya, lupa juga tentang kehidupannya. Wala takunu, janganlah kamu itu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, fansahum anfusahum. Lalu Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan kalian menyerupai seperti orang yang melupakan Allah. Dia melupakan Allah ke atas godaan syaitan, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap diri sendiri. Lupa mereka ini siapa? Lupa mereka hidup di dunia untuk apa? Mereka lupa di dunia ini untuk melakukan atau dengan kewajiban, dengan misi apa? Untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjalani hukuman, dan selama menjalani hukuman harus taat, patuh, tunduk, setia, satuhu kepada Allah. Lupa malah bersenang-senang. Akibatnya perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. Itu efek dari dilupakannya orang itu oleh Allah, lalu Allah membuat orang itu lupa kepada diri mereka sendiri. Dan ini termasuk di antara godaan syaitan. Jadi pertama yang dimaksud manusia dilupakan oleh syaitan, lupa secara umum. Maknanya lupa akhirat, lupa tentang agama, lupa tentang Allah, melupakan perintah Allah, mengabaikan larangan Allah, lupa terhadap diri sendiri, lupa bahwa diri diciptakan untuk ibadah, lupa bahwa dirinya selama hidup ini ada yang ngatur, dan yang ngatur itu harus ditaati semua aturannya. Inilah lupa yang pertama, lupa secara umum. Dan itu adalah akibat godaan syaitan yang dijelaskan dalam Al-Mujadil ayat 19 tadi. Al-Qismu Tsani, jenis lupa yang kedua adalah man ansahumu syaitan ba'dal umuri allati umiru biha. Wa yadkhulu fi hadha jami'un nas mu'minuhum wa kafiruhum. Pertama, yang kedua, syaitan melupakan manusia dalam beberapa perkara, tidak secara keseluruhan. Dan ini mencakup seluruh manusia, termasuk orang mukmin, apalagi orang kafir, termasuk orang tersolehnya para nabi. Para nabi ada lupanya, Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pernah lupa? Pernah. Bahkan dalam ibadah. Dalam sholat beliau suka lupa? Suka. Tapi lupanya beliau jadi hikmah bagi kita. Karena lupa dalam sholat lahir syariat sujud sahwi. Kalau Nabi tidak pernah lupa, kita umatnya suka lupa, bakal bingung tuh.
Untung Allah melupakan Nabi SAW, membuat Nabi lupa dalam ibadah. Akhirnya lahir syariat sujud sahwi. Kita yang pelupa pas sholat salah nggak perlu bingung. Nanti ada sujud sahwi, beres. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah dilupakan oleh Allah, kita umatnya pelupa. Pas kita lupa sholat bingung, nggak ada tuntunannya ya. Allah pernah membuat Nabi Adam lupa. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu kata Al-Hakim, sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, nasya Adam fanasiyat durriyatuhu. Adam lupa, maka anak turunannya juga lupa. Lupanya Nabi Adam adalah ketika Nabi Adam diberi jatah umur 1000 tahun oleh Allah. Lalu Nabi Adam minta kepada Allah agar diperlihatkan umur-umur anak-anak turunannya. Ternyata diketahui, diberitahukan oleh Allah, umur Nabi Daud cuma 60 tahun. Kalau kita, zaman kita, di zaman sekarang umur 60 teh cukupnya. Bahkan ada yang merasa kurang. Ada yang sudah 60 di sini. Tapi di zaman Nabi Daud, zaman baheula, itu masih muda banget. Dan zaman dulu kan masih ratusan tahunnya, ada yang ribuan tahun. Lalu Nabi Adam meminta kepada Allah agar 40 jatah usianya diberikan kepada Daud. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Daud yang asalnya 60 tahun ditambah 40 tahun. Jadi berapa? 100 tahun. Jatah Nabi Adam tinggal 960 tahun. Lumayan ya. Pas ketika sampai menginjak usia 960 tahun, Nabi Adam didatangi malakul maut untuk dicabut nyawanya. Maka dia protes, kan jatah saya 1000 tahun. Sekarang baru 960 tahun, ada berapa? 40 tahun lagi. Maka kata Nabi SAW, fanasya Adam wa nasya dzurriyyatuhu. Adam lupa. Dulu 40 itu sudah diibahkan kepada Nabi Daud. Maka anak turunan juga menjadi lupa. Maka jadilah manusia menjadi makhluk pelupa. Dan itu salah satu alasan kenapa manusia disebut insan. Berasal dari kata nisyan yang pernah kita bahas di awal pembahasan ini ya. Ada banyak kejadian diterangkan dalam Quran ataupun hadis yang sahih tentang bagaimana setan membuat orang lupa dalam perkara dunia. Kenapa? Karena perkara dunia yang kemudian dilupakan oleh setan sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan, dan masalah yang muncul dalam kehidupan di dunia sering kali memberi pengaruh yang buruk kepada jiwa kita. Apa akibatnya? Kualitas ibadah kita menurun. Lagi sholat ingat kepada masalah. Lagi baca Quran ingat kepada masalah, akhirnya kurang terhayati. Akhirnya ditutup, akhirnya lebih baik ngelamun cari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ada yang begitu? Iya. Tidak diragukan lagi masalah dalam kehidupan di dunia berpengaruh kepada ibadah kita. Karena itu maka setan berupaya membuat orang lupa terhadap perkara-perkara dunia agar mereka itu terganggu jiwanya. Apapun dilakukan agar membuat orang itu kesal, mangkal, kecewa, sedih dan seterusnya. Termasuk bisik-bisik. Allah menyatakan innaman najwa
minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang yang beriman merasa sedih. Kalau kita bertiga lagi ngobrol, lalu dua di antara berbisik, yang satu tidak dilibatkan. Itu tergoda oleh setan dua orang ini. Bisik-bisik itu dari setan. Nanti yang ketiga ini sedih, kecewa, curiga. Ada apa ini haharewosan? Ada apa ini bisik-bisik di hadapan saya? Jangan-jangan ngomongin saya, jangan-jangan mau mencelakakan saya, kan gitu ya? Timbul masalah. Akhirnya jadi kepikiran ke bawah-bawah dalam sholat takbir Allahu Akbar, itu si fulan dan si fulan bisik-bisik, ada apa ya? Kok saya nggak dilibatkan? Saya tidak diakui keberadaannya, masuk ke dalam sholat. Suudzon, maka rusaklah nilai ibadahnya. Dalam surah Yusuf ayat 42 Allah menyatakan wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ketika Nabi Yusuf di penjara itu bukan karena kesalahan, itu karena kejahatan akhwat, konspirasi. Akhwat itu pintar memainkan playing victim. Dia yang berbuat menggoda Yusuf, ketahuan malah difitnah Yusuf yang mau menggoda dia, ya enggak? Ini masyhur cerita ini dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf begitu. Akhir-akhir bukannya si pelaku yang ditahan dihukum, malah korban yang dihukum. Ini ada dalam kehidupan. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, lalu ada kejadian selama di penjara. Ada dua pemuda yang satu kamar. Dua-duanya mimpi. Mimpi yang aneh. Ditakwil oleh Nabi Yusuf. Yang satu akan dihukum mati, yang satu akan dibebaskan dan diangkat menjadi pegawai kerajaan, tukang memerah anggur untuk sang raja. Nah, ketika orang yang akan keluar ini mau berangkat, mau pergi, mau keluar dari penjara, berkatalah Yusuf, "Udhkurni inda rabbik." Ceritakan tentang saya kepada tuanmu. Raja kenal Nabi Yusuf. Ceritakan biar raja ini bertindak. Raja nggak tahu Nabi Yusuf itu di penjara. Konspirasi jahat akhwat begitu tuh. Apa akibatnya? Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih. Maka syaitan membuat orang itu lupa. Lupa menceritakan Nabi Yusuf ke sang raja. Apa akibatnya? Falabitha fis sijni bid'a sinin. Tinggallah Nabi Yusuf beberapa tahun lagi di penjara. Ini urusan dunia. Tapi berpengaruh kalau Nabi Yusuf bebas, setan bisa memprediksi, bisa ngitung. Ini banyak kebaikan tersebar, banyak keburukan menjadi terberantas. Dan setan tidak mau itu terjadi. Makanya diupayakanlah Nabi Yusuf ditahan lebih lama di penjara dengan cara dilupakanlah orang yang bebas tadi supaya tidak menceritakan nasib Nabi Yusuf di penjara kepada sang raja. Ketika menjelaskan masalah ini berkata Imam Ibn Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمَّا عَبَّرَ رُؤْيَا لِشَابَيْنِ قَالَ الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ سَيَنْجُو مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ الْمَلِكِ وَإِنَّنِي مَظْلُومٌ أَوْ اذْكُرْ عِلْمِي عِنْدَهُ وَذَلِكَ لِيَتَوَسَّلَ إِلَى هِدَايَتِهِ أَوْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِيَشْعَرَهُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَيَخْرُجُ Fansahu syaitan dzikra rabbih. Kata Imam Ibn Jarir, Nabi Yusuf ketika mentakwil mimpi dua orang pemuda,
Berkatalah Nabi Yusuf kepada pemuda yang akan selamat, akan bebas dari penjara. Ceritakan tentang aku di hadapan raja, bahwa aku ini dizolimi. Atau ceritakan tentang ilmuku, bahwa aku bisa takwil mimpi, bisa memanage kerajaan, mengurus keuangan dan seterusnya. Agar raja tertuntun, memperoleh hidayah, bisa lebih baik mengurus kerajaannya. Itu yang diamanatkan Nabi Yusuf kepada kawannya yang akan selamat, yang akan bebas. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih, lalu setan melupakan orang ini. Ketika menjelaskan fa'ansahu syaitan, setan melupakannya. Nyah di sini dipakai dhamir atau kata ganti orang. Setan melupakannya. Siapa nyah di sini? Maka para ulama ahli tafsir ikhtilaf. Ada dua makna, dua tafsiran. Pertama, setan melupakan Nabi Yusuf. Yang digoda itu Nabi Yusuf supaya lupa. Lupa apa? Lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, al-qaulul awal annahu Yusuf alaihissalam. Wa hadzal qaul akhrajahu At-Tabari an Mujahid. Wa ma'nahu anna syaitan ansa Yusuf alaihissalam ayadhkurullah wa yasta'ina bihi ala takhlisi nafsihi minas sijn. Yang dimaksud orang itu dilupakan oleh setan, maksudnya adalah Yusuf. Ini riwayat diambil dari Mujahid. Maknanya adalah, Mujahid itu nama orang. Ahli tafsir murid Ibnu Abbas. Kata Mujahid, setan melupakan Yusuf. Maknanya setan membuat Nabi Yusuf lupa untuk berzikir kepada Allah dan untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam membebaskan dirinya dari penjara. Nabi Yusuf malah lebih tawakal ke orang daripada langsung kepada Allah. Dia lebih pede nitip pesan ke orang. Melalui orang, ceritakan tentang saya kepada raja agar raja membebaskan saya. Itu kan berarti percayanya ke orang, tawakalnya ke orang. Bukan langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Mujahid berpendapat demikian berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, laulam yaqul Yusuf, yakni al-kalimata allati qala ma labitha fi sijni tiwala ma labitha. Seandainya Nabi Yusuf tidak mengatakan perkataan yang dia katakan, perkataan yang dia katakan maksudnya tidak berkata kepada pemuda yang bebas tadi, tolong ceritakan saya ke raja. Seandainya tidak ngomong begitu, maka Nabi Yusuf tidak akan tinggal lama di penjara. Oleh karena itu pendapat pertama, ketika Nabi Yusuf berkata kepada kawannya yang bebas dari penjara, ceritakan tentang saya kepada raja, maka lalu setan melupakan, maksudnya setan melupakan Yusuf untuk berdoa dan berzikir kepada Allah, malah menyuruh orang untuk menolong dia untuk berbicara kepada rajanya. Jadi pendapat pertama yang dilupakan oleh setan adalah Nabi Yusuf. Lupa apa? Lupa zikir dan minta pertolongan kepada Allah. Lihat Nabi yang lainnya. Ingat gak ikhwah? Nabi siapa yang dimakan oleh ikan? Nabi Yunus. Ketika di dalam ikan, apa dia minta bantuan ke makhluk? Tidak, tapi dia kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Langsung kepada Allah. Dan karena itulah
Allah mengijabah dan menyelamatkan dia keluar dari perut ikan tadi. Jadi inilah penafsiran pertama. Yang dilupakan oleh syaitan adalah Nabi Yusuf. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, annahu syabul ladzi akhbarahu annahu sayakhruju minas sijn. Pendapat kedua yang dilupakan oleh syaitan dalam ayat inilah pemuda yang akan keluar dari penjara. Dan ini pendapat didasarkan kepada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Muhammad bin Ishaq. Dan inilah yang dirojihkan atau dikuatkan oleh Abu Hayyan dan Ibnu Katsir. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan surah Yusuf ayat 45, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Berkatalah orang atau pemuda yang selamat dari di antara dua pemuda ini. Lalu dia ingat setelah beberapa saat. Maksudnya iman ingat kepada Yusuf dan amanah Nabi Yusuf setelah beberapa lama. Jadi ketika pemuda ini keluar dari penjara, lupa terhadap Yusuf dan amanah Nabi Yusuf. Selama beberapa tahun. Baru ingat lagi setelah ada kejadian raja mimpi. Mimpi yang aneh, yaitu 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Lalu raja memanggil semua ahli takwil mimpi. Apa maknanya? Ada yang tahu. Barulah pemuda itu ingat, oh yang pintar takwil mimpi itu siapa? Yusuf. Baru ingat ke Yusuf, baru ingat kepada wasiatnya. Nah, makanya oleh Allah dikatakan wa qala alladzi naja minhuma waddaqara ba'da ummah. Maka berkatalah pemuda yang selamat tadi, lalu dia ingat kepada Yusuf. Ini menunjukkan yang dilupakan oleh syaitan itu adalah pemuda ini, bukan Nabiullah Yusuf. Berdasarkan hal itulah maka 2 penafsiran dari para ulama tentang orang yang dilupakan oleh syaitan. Pertama Yusuf dan yang kedua pemuda itu. Manapun pendapat yang lebih rajih atau yang lebih kuat menunjukkan bahwa syaitan seringkali menggoda manusia dalam bentuk melupakan manusia dalam urusan-urusan tertentu, termasuk yang digoda untuk lupa itu adalah seorang nabi selevel Nabi Yusuf atau seorang muslim seperti pemuda yang dipenjara tadi. Inilah ayat yang pertama yang menjelaskan bagaimana setan menggoda agar manusia lupa. Kedua, ini juga tentang manusia soleh. Allah menerangkan kisah ajaib tentang pertemuan 2 nabi yang sezaman. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Khidir. Sezaman. Kedua-duanya ini mau bertemu. Kalau kedua-duanya bertemu, maslahat bagi umat. Sebaliknya ini syaitan rugi besar. Makanya syaitan itu berupaya agar kedua nabi ini tidak berjumpa. Diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 63, kata Allah, Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Berkatalah pembantu Nabi Musa, namanya Yusha' bin Nun. Sebagian menyatakan ini hamba sahayanya.
Sebagian lain menyatakan hanya pembantu atau asisten pribadi. Berkatalah pembantunya ini, kata pembantu, Ara'aita idh awayna ila sakhra, ingat gak engkau ketika kita ini berlindung di balik sebuah batu di tengah lautan. Aku lupa kepada ikan yang memandu kita. Dan tidak ada yang melupakan aku kecuali setan. Yang membuat dia lupa ini setan. Kisah yang melatar belakangi ayat ini adalah perkataan Nabi Musa yang mengatakan la a'lamu ala wajhil ard man huwa a'lamu minni. Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih berilmu daripadaku di alam jagat raya ini. Di muka bumi ini aku yang paling berilmu, yang paling tinggi ilmu, itu kata Nabi Musa. Maka faqalallahu lahu, Allah berkata kepada Nabi Musa, fihi man huwa alamu minka, ada orang yang lebih berilmu darimu. Dijawab, aina huwa, di mana dia? Aku akan datangi dia. Nabi Musa ilmunya itu sudah tidak ada bandingannya karena seorang nabi. Tapi ketika Allah memberitahukan ada yang lebih berilmu daripada dirinya, dia ingin belajar. Lihat. Kalau orang yang sangat berilmu saja seperti Nabi Musa mengetahui ada yang lebih berilmu ingin belajar, masa kita orang yang pintar-pintar teh, apalagi yang paling pandai nggak mau belajar. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Di mana dia sekarang? Aku akan mendatanginya untuk belajar. Maka Allah berfirman, bimultaqal bahrain fakhudh ma'aka hutan fa idza faraqaka fadzaka makanah. Dia ada di satu titik pertemuan antara dua buah lautan. Kamu ambil ikan sebagai pemandumu. Ikuti ikan itu. Jangan ada yang bertanya, Ustaz itu ikan apa? Ikan mujair? Pasti bukan. Ikan mas? Pasti bukan. Karena ini di mana? Di laut. Kalau ikan mujair, ikan mas masuk ke laut, mati enggak tuh? Mati ya? Nggak tahu lah. Mau mati mau tidak bukan ikan mas. Ada nanti ikan tuh yang akan memandumu. Ikuti ikan itu. Ketika ikan itu menghilang, memisahkan diri darimu, di sanalah tempat orang tadi. Apa akibatnya? Berangkatlah Nabi Musa beserta pembantunya yaitu Yusha bin Nun. Lalu kata Nabi Musa, karena Nabi Musa lelah ingin tidur, ingin istirahat selama di perjalanan di atas perahu, kata Nabi Musa, akhbirni hina mayufariqunal hut. Beritahukan kepadaku ketika ikan ini berpisah dari kita. Memisahkan diri dari kita, baru di sanalah orang yang kita akan temui itu berada. Maka ketika kedua-duanya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu ada di balik sebuah batu, bergeraklah si ikan itu kemudian masuk ke dalam lautan dan menghilang. Saat itu Nabi Musa tertidur dan tidak dibangunkan oleh Yusha bin Nun. Terus saja si perahu teh berjalan, ngangklung melanjutkan perjalanannya sampai Nabi Musa kelelahan. Nah itu sudah jauh begini gak ketemu-ketemu juga gitu ya. Dan lapar. Maka lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta makanan. Lalu baru sadar ikan teh sudah tidak ada. Mana ikan kita? Ikan yang memandu kita. Maka dijawab, ini nasitul hut inda sakhra. Aku lupa terhadap ikan tersebut ketika kita tadi berlindung di balik sebuah batu.
Wa ma ansanihi illa syaitan an adzkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan melupakan saya untuk memberitahukan hal ini. Nah, ketika di sana ingat bahwa si ikan kemudian mengambil jalan masuk ke air dengan cara yang sangat aneh. Maka saat itulah pertemuan antara Musa dan orang tadi. Kata Nabi Musa, itu tempat yang kita ingin, balik lagi, putar arah. Akhirnya ketika putar arah balik ke batu yang tadi pernah terlewati, maka barulah di sana ketemu Nabi Khidir yang dia cari. Inilah contoh kedua bagaimana setan membuat Yusha bin Nun ini lupa. Supaya apa? Supaya Nabi Musa itu tidak ketemu Nabi Khidir. Karena bila dua-duanya bertemu, maslahat bagi umat, rugi bagi setan. Inilah kasus kedua di mana setan melupakan orang untuk kasus tertentu. Ketika menjelaskan poin ini, berkata mu'allif, wassababu insa'i syaitan liyusha hatta la yata'allama Musa hadzal ilma alladhi ja'a min ajlihi. Wa taraka qaumuhu bisababihi wa safara hadha safara syaq hatta yudrikahu. Adapun sebab-sebab setan melupakan Yusha bin Nun agar Nabi Musa tidak belajar kepada Khidir. Sampai dalam rangka belajar Nabi Musa meninggalkan umatnya dalam jangka waktu yang lama, melakukan safar jauh yang melelahkan. Kalau Nabi Musa bertemu nanti dapat ilmu baru, diajarkan kepada umatnya tambah nanti hebat. Makanya setan berupaya untuk agar ini tidak terjadi. Salah satunya dilupakanlah Yusha bin Nun. Ini kasus ketiga di mana setan melupakan manusia. Kasus kedua ya, ketiga sekarang. Nah, ketiga ini mah berlaku untuk kita semua. Di antara kita mungkin sudah ada yang kena dengan yang ketiga ini nih. Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 68, kata Allah, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqul ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami. Berbicara tentang ayat kami tapi secara tidak benar. Pertama mengolok-olok. Atau yang kedua membahas ayat-ayat Allah secara tidak proporsional. Mengkaji ayat Allah dengan yang bukan alatnya. Dengan ro'yu, dengan filsafat, dengan adat, kultur, budaya, kebiasaan. Atau dengan disiplin ilmu lain yang bukan menjadi alat untuk membedah Al-Quranul Karim. Segala sesuatu harus difahami dengan ilmunya, ya enggak? Dan ilmu untuk memahami Quran ya ilmu tafsir. Kalau Al-Quran ditinjau melalui ilmu psikologi, ilmu sosial, ilmu-ilmu yang lain apalagi filsafat, hancur itu. Karena bukan alatnya. Alat untuk memahami Al-Quran ya ilmu tafsir. Karena itu ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang haramnya duduk-duduk di sebuah majelis ilmu yang membahas ilmu secara tidak benar. Membahas tafsir dengan ro'yu, orang yang menafsirkannya, dia bukan ahli tafsir. Menurut saya ayat ini begini. Yang dibaca terjemahannya lagi. Dia nggak bisa bahasa Arab, tajwid makhrajnya juga mungkin acak-acakan.
nggak pernah belajar ilmu tafsir, belajar dari tarjamah, lalu tarjamahnya difahami dengan otak, ini bahaya besar. Itu sama dengan al-khawd. Kata Allah, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara secara tidak benar tentang ayat-ayat kami, fa'arid anhum. Kamu berpaling dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada masalah yang lain. Gak boleh duduk di sana, gak boleh dengarkan. Nanti terbawa sesat. Lalu kata Allah, wa imma yunsiyannaka syaiton. Kalau setan melupakan kamu. Lupa bahwa hukumnya ini tidak boleh. Duduk-duduk di sana. Akhirnya ikut duduk. Apa kata Allah? Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan lagi kamu duduk-duduk bersama mereka setelah peringatan ini bersama orang-orang yang zalim. 2 kali Allah melarang. Pertama, jangan duduk bersama mereka. Lupa. Siapa yang melupakan? Setan. Akhirnya dia duduk. Oleh Allah diperingatkan sekali lagi. Setelah peringatan ini nggak boleh lagi duduk. 2 kali Allah melarangnya, ya. Ketika menerangkan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga Imam ada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata mereka, ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu bil i'rad 'anil ladzina yakhuduna fi ayatillah 'ala wajhi at-takdzib wal istihza'. فإذا أنساه الشيطان أنه مأمور بالقيام والابتعاد عنهم فلا يجوز له أن يبقى بعد أن يتذكر ذلك فالأمر بالإعراض يقتضي الوجوب والنهي عن القعود يقتضي التحريم. Di dalam ayat ini Allah merintahkan nabinya dan umatnya untuk berpaling dari orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dalam bentuk mendustakan atau mengolok-olok. Termasuk dianggap mengolok-olok ayat Allah bila ayat Allah difahami, dijelaskan bukan oleh ahlinya. Maka apabila setan lupa bahwa diperintahkan untuk meninggalkan majlis itu, untuk menjauhi, maka tidak boleh setelah peringatan yang kedua ini untuk duduk-duduk kembali bersama mereka. Maka perintah untuk berpaling menunjukkan wajibnya meninggalkan majlis itu dan larangan duduk menunjukkan haramnya duduk di sana. Ini kata Imam Ibnu Katsir dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Lalu berkata Imam Al-Baghawi, juga Imam Ibnu Katsir, wa fil ayati dilalatun ala anna syaitan qad yunsi ba'dal muslimin hadzal hukma. Wa idza nasiyal muslimu fala yu'khadhu walakin idza tadzakkara al-hukma fa'alaihi ayyaltazima ma amara bihi wa ayyantahiya amma naha'an. Wa syaitanu yahrisu ala ayyunsiyal muslima hadzal hukma hatta yabqa ma haula fatatharu alaihi syubhatan qad talabbasa alaihi dinahu aw yakthura al-imsas fayaqilul ihsas فإذا سمع ذلك لم ير به بأسا ولم يرفع له رأسا وكذلك ليصيب الوعيد الشديد المذكور في الآية الأخرى. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa setan kadang-kadang membuat kaum muslimin lupa tentang hukum dari sesuatu. Bila seorang muslim lupa bahwa itu terlarang, dia tidak diazab, tidak dosa. Tapi begitu ingat bahwa dia itu harus meninggalkan, dia harus taat, tinggalkan. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Dan setan berupaya untuk membuat orang-orang Islam lupa tentang hukum.
Hukum larangan duduk-duduk dengan orang-orang yang sesat, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, yang jauh dari agama. Ayat banyak, hadis banyak, lalu lalai dia. Lupa terhadap hal itu, akhirnya dia tersambar fitnah dan syubhat. Mulailah berubah. Apanya yang berubah? Pola fikirnya berubah. Mengikuti pola fikir kawannya. Apalagi yang digauli itu dianggap lebih berilmu. Duduk-duduk di majlis-majlis yang menyimpang. Terpengaruh dia. Terpengaruh pola fikirnya, terpengaruh amalannya. Maka Nabi SAW wanti-wanti, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia. Maka lama-lama dia bukan hanya menganggap benar, bahkan menganggap enjoy dengan apa yang dilakukan. Menikmati. Lalu membela. Padahal itu keliru. Maka dia akan terkena sebuah ancaman yang Allah jelaskan dalam ayat ini surah An-Nisa 140. Allah menyatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab satu ketetapan, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diolok-olok, salah satunya membahas ayat Allah secara tidak benar. Apa akibatnya? Beberapa sifat Allah diingkari. Dan apa yang bukan menjadi sifat Allah ditetapkan sebagai sifat Allah oleh akalnya. Itu sama dengan istihza. Maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau tidak demikian, kalian akan seperti mereka. Terkena azab seperti azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Berkata Imam Al-Baghawi, فَإِذَا جَلَسْتُمُوهُمْ وَأَقْرَرْتُمُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ سَوَيْتُمُوهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ فَأَنْتُمْ كُفَّارُ مِثْلُهُمْ. Kalau kalian duduk-duduk bersama mereka, menetap bersama mereka, meyakini seperti keyakinan mereka, berarti kalian telah menyamakan diri kalian dengan mereka, maka akan ditimpa azab seperti azab yang Allah ancamkan kepada mereka. Ya. Jadi yang ketiga ini lupa terhadap larangan Allah. Hanya karena sudut pandang kita bukan memandang dari sudut pandang syar'i, tapi mungkin dari aspek yang lain. Memang sih nggak boleh secara syariat, tapi kan secara sosial ini baik, tak gitu kan? Ini secara politis, secara ekonomi, jadi pertimbangan syariat dikesampingkan, pertimbangan yang lain-lain lebih dikedepankan. Ini orang berarti sudah dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah ikhwah penjelasan tentang salah satu di antara cara setan menggoda manusia adalah membuat manusia lupa. Ada dua jenis lupa, lupa secara keseluruhan, lupa akhirat, lupa agama, lupa tentang Allah, dan lupa apa tugas dirinya sehingga lalai dari ibadah. Yang kedua, dilupakan di dalam beberapa perkara. Yang diterangkan tadi hanya sebagian kecil. Contoh lain tentang dilupakannya kita dalam perkara-perkara dunia oleh setan yang mempengaruhi ketenangan kita, pikiran kita, bahkan merusak ibadah kita, itu sangat banyak, ya. Cukup sampai di sini penjelasan kita, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah.
Semoga Ustaz selalu dalam keberkahan dan penjagaan Allah Ta'ala. Amin wa iyyak. Ustaz, saat ini makam atau kuburan kedua orang tua saya ditembok. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Runtuhkan. Jika tidak boleh, rencananya akan saya bongkar. Sok laksanakan. Lalu tanahnya digundukan tinggi sejengkal, lalu ditanami rumput sebagai pembatas dan pakai nisan dari semen yang dicetak. Bolehkah jika seperti itu? Kalau ditinggikannya dengan tanah hasil galian boleh, nggak apa-apa ya. Tapi jangan di tembok dibatasi dengan bata pinggirnya, itu nggak perlu. Kalau umpamanya ditanami atau disimpan batu sebagai tanda bahwa itu kuburan supaya tidak diinjak, diduduki, dilangkahi, boleh. Tapi tidak harus dengan cara di tembok. Bismillah, afan Ustaz, cuma dibaca saja sama Pak Ustaz. Oke. Sudah. Ya disuruh dijawab, cuma baca aja. Nanti kalau ada waktu. Ustadz mau tanya mengenai rumor penyimpangan Syekh Fulan. Apa betul banyak syubhat dan penyimpangan di atas akidahnya? Saya ini ditulis di sini tapi tidak saya baca. Pernah ke Bandung. Di masjid tertentu yang dulu saya pernah ngisi di sana, saya sekarang enggak lagi. Pengurusnya itu ingin masjid itu rame. Mau benar musalah, pokoknya makmur rame itu saja. Makanya saya stop, enggak pernah ngisi lagi. Konon pengurusnya sudah berubah dan mulai lagi mendekati saya untuk bisa ngisi di sana. Tapi di sana masih ada orang-orang yang nggak layak ngisi tapi ngisi. Ya Syekh ini kita tidak kenal tadi, tapi kita tanya, kita searching. Ternyata para masyayikh mentahdir orang ini. Karena penyimpangannya dari baik akidah ataupun terutama manhaj. Sampai orang sangat lembut. Ada seorang Syekh Mufti rahimahullah sudah meninggal. Dulu pernah ke Selacau, sebulan di Selacau, di Masjid Umar bin Khattab. Syekh Mufti ini yang sudah meninggal namanya Syekh Saleh Al-Luhaidan, Dr. Saleh Al-Luhaidan rahimahullah. Orang yang berilmu, orang tawadhu. Beliau ditanya tentang orang yang ditanyakan ini. Kuwaiti. Berfatwa begini, kaget. Dia syekh atau hanya talib? Ya disebutnya syekh. Masa saya ngomongnya begitu? Akhirnya dia jangan la tasma. Jangan dengar dia. Ditahdir oleh para ulama. Ya. Karena banyak para ulama mentahdir beliau. Maka ketika ke Bandung saya diundang untuk mendampingi. Saya bilang enggak, ini lihat. Saya kirim beberapa penjelasan masyayikh tentang orang ini. Tapi kenapa para dokter mau memuji? Saya lebih percaya kepada profesor dokter yang menjadi guru para dokter ini. Karena itulah maka sebaiknya tidak didengar. Ada di YouTube ada, ya, ada ceramah-ceramah ada, tapi jangan didengar. Karena syubhatnya halus dan kita tidak sadar apabila kita sudah terpengaruh dengannya. Wallahu a'lam. Pasti nanti ada yang buka nih. Penasaran siapa? Sakuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini bukan pertanyaan nih. Ini konsultasi. Minta solusi.
Kalau akad nikah masih terlalu lama, kedua pengantin sudah saling gelisah, hampir jatuh yang haram. Apakah nikah siri dengan wali dan 2 saksi dianjurkan? Berarti itu akad. Kenapa masih lama? Segera saja. Kalau dua-duanya sudah kebelet, segera gitu ya. Kenapa dilama-lamain? Apakah nikah siri yaitu wali dan 2 saksi dianjurkan? Dianjurkan, tidak dilakukan. Karena sunnahnya nikah itu diumumkan a'lilun nikah. Umumkan oleh kalian tentang pernikahan. Ada satu hadis tapi terus terang jangan ditanya ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Tapi saya nggak tahu sahih tidaknya. Naha Rasul SAW an nikahi sirri. Nabi SAW melarang dari nikah sirri. Tapi isinya dengan hadis yang tadi, a'linun nikah, umumkan oleh kalian pernikahan. Nikah itu nggak boleh dirahasiakan. Nanti jadi fitnah setelah nikah merasa halal, jalan-jalan berdua. Kelihatan, loh kok itu sama perempuan bergandengan. Padahal sudah nikah, jadi fitnah. Ya. Bolehkah nikah dengan tidak diberitahu banyak orang sementara? Bolehkah nanti diulang akadnya untuk KUA dan walimah? Kenapa tidak langsung? Apa yang menghalangi untuk langsung? Kok nikah sirri bisa, nikah terang-terangan nggak bisa? Padahal prosedurnya sama. Lebih tenang, lebih lapang. Tapi lama, wayahna atau ingin enak tak mau berjuang. Ingin meraih hasil tak mau berkorban, gabut, gaji, buta. Berjuanglah ya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kumaha peribahasanya tak gitu? Gimana peribahasanya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ini inginnya berenang ke tepian aja. Naik rakitnya nggak mau dia. Tempuhlah prosedur sabar. Setelah capek lelah berhasil, wah meledak kebahagiaan ya. Itu saja yang harus dilakukan ya. Terakhir kembali ke yang curhat tadi. Intinya, pas mau nikah, banyak kebohongan yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Ngaku single, padahal double atau triple. Baik duda ataupun bujang. Padahal sudah punya istri, bahkan punya anak umpamanya. Ya. Terus bilangnya mau diurus surat-surat, ternyata tidak. Bilangnya nafkahnya sekian-sekian, ternyata tidak mampu memberi nafkah. Ini namanya tuti, tukang tipu. Boleh nggak si istri minta cerai? Boleh kalau memang begitu. Apa sih yang bisa diharapkan dari seorang suami pendusta, tukang bohong? Satu kebohongan nanti akan ditutup ribuan atau puluhan kebohongan. Kalau sudah bohong gitu, nggak ada satu kata pun yang kita percayai dia. Ya. Apa bisa tenang yang seperti itu? Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri? Ya, kalau istri menemukan data fakta bahwa suaminya pendusta, pertama tuntut agar dia ini taubat, berhenti dari kebiasaan buruknya. Kalau dia taubat benar-benar berubah dan terlihat terbukti nyata, terima taubatnya.
lanjutkan rumah tangganya. Karena bukan sebagai pendusta lagi. Tapi kalau dia ternyata tobatnya itu palsu, ya saya tobat. Tapi ketahuan bohong lagi, maka itu pelanggaran yang menjadi uzur seorang istri boleh mengajukan khulu, seorang suami boleh menceraikan istri. Jadi kalau pasangan kita, suami atau istri, ada ayat Allah, perintah Allah yang diabaikan atau larangan Allah yang dilanggar. Umpamanya dia, apalagi kalau rukun Islam, tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak zakat padahal sudah mampu, tidak haji padahal sudah mampu, ya. Atau melanggar yang dilarang, dia berjudi, dia mencuri, dia mabok, dia berzina, dia riba. Sudah diingatkan, maka menjadi uzur syar'i untuk dicerai atau minta cerai. Kalau sudah diingatkan. Tapi tobat terlebih dahulu. Jadi memperbaikinya bila memungkinkan lebih baik untuk diperbaiki daripada dibuang, daripada pisah. Tapi kalau memperbaikinya tidak mampu, membuat kita capek, tidak pernah berubah, maka dibolehkan meminta pisah baik istri ataupun suami. Ya, makanya hati-hati akhwat kalau ada calon suami yang tidak dikenal, apalagi orang asing dan seterusnya, jangan buru-buru kepincut hanya karena aspek fisik atau aspek duniawi. Lihat aspek agamanya ya. Itulah yang bikin kita tenang. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita berjumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.